Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat lagi kita bertemu dalam Ka'bah, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya ibadah kita pada Minggu 5 Juli 2020 akan kita mulaikan. Namun sebelum itu, kita siapkan hati kita, tubuh kita untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah ini dengan doa.
datang. Memujimu, menyembahmu, Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan lebih sungguh katakan segala pujian, amin. Segala pujian, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku semua katakan sambil angkat tangan kita, amin. Salam, amin Yesus. Terima kasih Yesus, amin, haleluya. Kau hadir dalam hidup, amin. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku lagi, lebih tinggi lagi katakan segala pujian, amin. Segala pujian, syukur bagi, amin, amin Yesus. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagi, amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku memujimu, menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku lagi katakan memujimu, amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Yesus. Sekali lagi katakan memujimu, menyembahmu, amin. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Berikan pujian bagi Tuhan, amin, haleluya. Haleluya Yesus, amin. Amin, 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 haleluya. Segala puji, segala hormat bagi namamu Yesus, amin. Sembah Tuhan, naikkan penyembahan kita, amin, haleluya Yesus. Sembah Dia.
ibadah secara online. Ibadah Jemaat GPD Yordan tanggal 12 Juli 2020 ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Boleh sekali lagi berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibadah kita pada pagi hari sudah dibuka dengan doa. Tiba saatnya kita siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya jemput kita bangkit berdiri sambil kita angkat pujian kira-kira. Ada pertemuan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Amin. Yang pagi saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Amin. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan sekali lagi. Amin. Ada pertemuan. Amin. Haleluya. Pertemuan yang maju. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak-anak yang dibikin. Pertemuan sekali lagi. Amin. Ada. Amin. Haleluya. Amin. Pertemuan yang mari. Saya rindu bertemu di sana, jauh. Amin. Haleluya. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Amin. Dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi, amin, haleluya. Kalau bunyi
sejak Allahku ada. Amin, haleluya. Sejak ku terima Yesus, amin. Sejak ku terima Yesus, kepala sukacita di hatiku. Sejak lagi, amin. Sejak, amin, haleluya. Amin, sejak, amin, haleluya Yesus. Kepala sukacita di hatiku. Selagi sejak ku, amin. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima, amin, haleluya. Kepala sukacita di hatiku. Sejak ku lagi, sejak ku terima, amin, haleluya. Sejak ku terima kepala sukacita di hatiku. Lagi, sejak ku, amin. Sejak ku, amin. Amin, haleluya. Sejak ku terima Yesus, kepala sukacita di hatiku. Sejak, sekali lagi, sejak ku, amin. Amin, amin, haleluya. Terima Yesus, kepala sukacita di hatiku. Sejak ku, berikan pujian bagi Tuhan, amin, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bila setiap puji-pujian kita pada pagi hari ini bisa naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita akan doakan buat firman Tuhan yang akan kita dengar. Bila lewat firman Tuhan ini kita yang lemah dikuatkan, kita saat ini yang sedang dalam pemulihan dipulihkan oleh Tuhan. Amin, haleluya. Kita siapkan hati kita. Yang tempat duduk, kita mau katakan Tuhan pasti sanggup. Amin, haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus, jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, amin, haleluya. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia jadikan. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, amin, haleluya. Kuatkanlah hatimu, amin, Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Sekali lagi katakan, kuatkanlah hatimu, amin. Kuatkanlah kami Tuhan, untuk melewati setiap cobaan ini Tuhan.
lagi jemaat Tuhan katakan Tuhan pasti. Amin. Tuhan pasti. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Kau sanggup. Amin. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat tangan kita katakan Tuhan pasti sanggup. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan kau sanggup. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Semua katakan amin, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan di surga. Hati kami melimpah dengan ungkapan syukur buat hari yang Engkau beri dalam hidup kami Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan pada saat ini. Ungkapkan isi hati-Mu bagi kami semua yang mengikuti ibadah ini. Dari rumah kami masing-masing. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu berasal daripadamu. Kami bersyukur kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Jemaat GPDI Yordan yang saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sehingga saat ini kita masih boleh memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita masih boleh memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani yang telah mempercayakan kami untuk memberitakan firman Tuhan pada saat ini. Setiap kita percaya bahwa tidak ada satupun yang jadi tanpa seizin Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, ini semua adalah seizinnya Tuhan. Haleluya. Pada hari Rabu yang lalu, Ibu Rohani menyampaikan pengumuman bahwa jemaat GPDI Yordan pada hari ini bisa beribadah di rumah ibadah. Tetapi melihat himbauan pemerintah, ternyata belum bisa. Oleh sebab itu, ibadah saat ini, jemaat GPDI Yordan masih dilaksanakan dari rumah masing-masing. Jemaat yang ada di rumah, kita percaya dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah kepada Tuhan, tempat kita di mana itu tidak penting, saudara. Intinya apa, saudara? Hati kita. Haleluya. Kalau saat ini kita dibatasi harus beribadah dari rumah kita masing-masing,
itu bukan menjadi halangan untuk kita menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh. Amin. Orang bilang memang DP keadaan seperti ini. Kita bersyukur bersama jemaat GPDI Yordan adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Jemaat GPDI Yordan adalah jemaat yang selalu memelihara hubungan kedekatan dengan Tuhan. Haleluya. Ketika masa pandemi COVID-19 ini pada awalnya dikatakan dihimbau agar supaya kita jangan dulu melaksanakan ibadah dari rumah masing-masing. Kita bersyukur Tuhan izinkan hal itu terjadi, tetapi Tuhan menyiapkan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang luar biasa. Haleluya. Saya bangga terhadap tim multimedia yang ada di Jemaat GPDI Yordan. Tim musik yang ada di Jemaat GPDI Yordan. Karena apa? Ketika kita diwajibkan untuk beribadah dari rumah masing-masing, firman Tuhan tidak dapat dibatasi. Amin. Tuhan memberikan visi-visi yang luar biasa. Tuhan memberikan kreativitas yang luar biasa. Bagi tim musik yang ada, tim multimedia yang ada di Jemaat GPDI Yordan. Oleh sebab itu, kita bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Amin. Lewat siaran langsung, secara online, dari salah satu aplikasi Facebook, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, kita percaya bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan telah mempersiapkan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, siapapun yang mengikuti ibadah ini, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan membacakan firman Tuhan pada saat ini yang terambil di dalam Haleluya. Kita buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-47. 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-47. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Saat ini kita mau belajar, ada 2 tokoh dalam firman Allah, dalam Alkitab, yang hidupnya dikuasai oleh perkataan firman dan perkataan iman. Kita baca ini di 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ini adalah kisah tentang Daud ketika Daud mengalahkan Goliat. Haleluya. Daud ini sebagai simbol dari anak Tuhan dan Goliat ini sebagai simbol dari pergumulan hidup. Haleluya. Setiap kita manusia, kehidupan kita ditentukan oleh perkataan firman dan perkataan iman. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak terpengaruh terhadap yang namanya perkataan. Haleluya. Perkataan manusia itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ada pilihan dalam kehidupan kita. Kata-kata mana, perkataan mana yang akan kita terima? Apakah perkataan manusia, perkataan firman, atau perkataan iman kita? Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar saat ini. Bagaimana seperti Daud yang percaya akan perkataan firman
dan perkataan iman. Haleluya. Di dalam ayatnya yang ke-47 yang kita baca tadi, ini adalah merupakan perkataan iman daripada Daud. Amin. Mengapa Daud sampai bisa berkata hal yang demikian? Padahal hal ini saudara, ketika kita lihat cerita tentang Daud dan Goliat ini saudara, Daud melawan Goliat. Artinya mustahil kalau Daud menang. Haleluya. Kita tahu bersama bahwa Goliat ini adalah pahlawan perang. Pahlawan perang yang dipersiapkan sejak dari dalam kandungan. Goliat ini telah dipersiapkan untuk menjadi pahlawan perangnya bangsa Israel. Haleluya. Orang tahu saudara kalau sudah dipersiapkan itu artinya mungkin Goliat ini baru lahir. Ayah dan ibunya mungkin sudah menunjukkan bagaimana strategi-strategi untuk berperang. Haleluya. Sedangkan Daud, siapa Daud ini saudara? Daud ini adalah seorang penggembala kambing domba. Ya, kita lihat cerita dalam Alkitab, Daud ini hanyalah seorang penggembala kambing domba. Melawan ini Goliat yang begitu luar biasa, yang begitu diagung-agungkan dan telah dipersiapkan dari lama untuk menjadi pahlawan perang. Daud ini saudara, dalam keluarganya pun dia tidak diperhitungkan saudara. Kakak-kakaknya Daud ini saudara adalah pahlawan-pahlawan. Prajurit dari bangsa Israel. Mengapa Daud ini ditugaskan untuk menggembalakan ternak yang ada? Itu artinya apa saudara? Daud ini tidak memenuhi syarat untuk terjun di medan perang. Haleluya. Orang biasa kalau mau masuk polisi, mau masuk IPDN, mau masuk tentara. Biasa ada syarat. Harus tinggi badan sekian. Pendidikannya harus lulus minimal SMA. Semua bersyarat. Tetapi Daud saudara tidak bersyarat. Untuk menjadi seorang pahlawan perang, Daud tidak memenuhi salah satu syarat. Tetapi saudara, kita lihat dalam cerita Alkitab, mengapa Daud ini dia bisa mengalahkan Goliat. Dia mampu untuk melawan Goliat. Orang bilang saudara, kalau nyandak mungkin, jangan torang paksa. So tahu-tahu kuat nyandak mungkin, mau bapaksa. So tahu-tahu kuat nyandak mampu, mau bapaksa. Itu biasa yang torang sering dengar perkataan-perkataan orang. Ada istilah bilang, ingin memeluk gunung tetapi tangan tak sampai. Haleluya. Inginnya memeluk gunung tetapi tangan tak sampai. Itu kata orang, itu kata dunia. Tetapi kata firman, iman sebesar biji sesawi pun engkau dapat memindahkan gunung. Haleluya. Kita sebagai anak Tuhan, mana yang kita pilih? Perkataan orang, perkataan manusia, ataukah perkataan firman? Daud saudara, mengapa dia jadi berani? Karena Daud memegang apa kata firman. Amin. Daud percaya apa kata firman. Haleluya. Kita tidak akan bisa berkata-kata dengan iman. Orang bisa berkata-kata dengan iman ketika dia tidak memegang teguh perkataan firman. Haleluya. Daud tidak akan bisa memperkatakan iman. Dia akan menang daripada Goliat tanpa Daud tahu perkataan Tuhan yang berlaku atas Daud. Haleluya. Kalau orang mau perkatakan iman,
tapi torang sendiri ragu akan perkataan firman, akhirnya iblis akan mempermainkan kita, saudara. Haleluya. Kita akan berkata, saya sudah sembuh. Saya sudah menang. Tetapi ketika kita tidak mengimani perkataan firman, maka itu akan menjadi perkataan kosong belaka. Haleluya. Iblis akan mau bilang, yakin mau sembuh? Yakin mau menang? Oleh sebab itu saudara, pertama yang harus kita lakukan, pertama tindakan yang harus kita ambil, yakin akan perkataan firman. Firman ini saudara, bukanlah hal yang biasa. Firman Tuhan adalah satu hal yang luar biasa. Firman Tuhan pelita dalam kehidupan kita, terang dalam kehidupan kita. Manusia tidak akan dapat berjalan sendiri. Anak Tuhan tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa firman Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak kita yang hadir saat ini yang suka membaca firman Tuhan? Jemaat Tuhan yang ada beribadah di rumah. Seberapa banyak kita yang saat ini cinta akan firman Tuhan? Zaman sekarang ini saudara sangat mudah untuk kita mengetahui isi daripada firman Tuhan. Dimanapun saudara kita bisa melihat. Ada yang dari rumah menghabiskan waktu menggunakan media sosial. Di media sosial juga itu saudara ada perkataan-perkataan dari Alkitab. Bahkan ada salah satu aplikasi game saudara tentang perkataan firman Tuhan. Sebenarnya di zaman ini saudara kita dipermudah. Banyak hal yang mempermudah kita untuk belajar firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan. Jemaat Yordan saya percaya tidak hanya berharap pada firman Tuhan yang disampaikan setiap hari Minggu dan firman Tuhan yang disampaikan setiap hari Rabu. Karena saya percaya jemaat ini adalah jemaat yang haus akan firman Tuhan, haus untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Sebelum pandemi COVID-19 ini saudara, jemaat Yordan ini setiap malam beribadah kepada Tuhan. Setiap malam mendengarkan firman Tuhan. Artinya ketika dalam 1 minggu kita makannya 7 kali, kemudian saat ini kita makannya 2 kali, itu artinya apa saudara? Tidak kenyang, haleluya. Oleh sebab itu, gunakan apapun itu, fasilitas yang diberikan untuk kita makan. Kasih makan rohani kita, haleluya. Memang saudara, satu kerinduan yang besar bagi kita jemaat yang ada. Bukan hanya jemaat GPDI Yordan, jemaat-jemaat yang lain juga, umat beragama yang lain juga. Semuanya rindu untuk kembali beribadah di rumah ibadah masing-masing. Haleluya. Karena apa saudara? Ketika kita beribadah di rumah saudara, pada awalnya saja, ini dalam keluarga kami ya saudara, mungkin dalam keluarga saudara tidak. Tapi saya melihat sesuatu yang lucu terjadi. Ketika beribadah perdana dari rumah masing-masing, semua siap dengan baju gereja, sepatu, Alkitab, kemudian duduk di depan layar handphone atau laptop dan beribadah. 1 minggu pertama. Minggu kedua, pakai baju gereja lagi, pakai sepatu, senyandak babedak. Ya, minggu kedua, beribadah kepada Tuhan. Minggu ketiga, saudara, pakai baju gereja, pakai sepatu. Maaf saudara, senyandak mandi karena bangun terlambat.
Yang penting ada beribadah kepada Tuhan pakai baju. Gereja pakai sepatu. Minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam. Sementara tanam bunga, sementara memasak di dapur, beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Ada goreng-goreng ikan, ketika WL katakan haleluya, dia angkat tuh tangan pakai sondo. Haleluya. Haleluya. Begitu yang terjadi di rumah saudara. Di rumah kami saudara, kalau di rumah saudara mungkin tidak rapi. Ada kadang saya lihat jemaat Yordan ada yang posting foto selesai ibadah. Paling rajin posting foto itu keluarga, Kaparang Tilaar dan keluarga Goni Tumanken. Haleluya. Saya dari hasil postingan kedua keluarga ini saudara, saya juga jadi malu. Pernah saudara saya masih pakai baju tidur, beribadah kepada Tuhan. Anak saya bilang, mama pakai ganti baju. Anak-anak saja tahu saudara. Kadang orang sebesar begini, orang sedewasa. Kadang orang berpikiran lebih dari anak-anak saudara. Kalau ibadah harusnya kita berpakaian selayaknya. Meskipun di rumah kita masing-masing. Haleluya. Pernah satu kali saudara, petugas pelayan persembahan datang di rumah saudara. Saya langsung cepat-cepat ganti baju. Supaya dapat lihat, ada ibadah reen. Tetapi hal itu saudara ternyata bagian dari satu kerinduan untuk secepatnya ibadah di tempat ibadah, di rumah gereja. Umat muslim dorang so rindu lagi untuk mau sembahyang dari masjid. Semua orang rindu untuk beribadah di rumah ibadah masing-masing. Kita bersyukur karena kerinduan daripada umat Tuhan untuk ibadah di rumah masing-masing itu sangat besar. Amin. Dari postingan-postingan media sosial, paling banyak itu so rindu untuk mau beribadah dari rumah ibadah. Kita percaya kita saat ini yang sedang beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa agar supaya lebih cepat kita akan beribadah di rumah ibadah kita. Karena apa saudara? Beda saudara. Kalau di rumah saudara, memang kalau orang ibadah dengan sungguh-sungguh, orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Tetapi kalau ada yang punya anak-anak di rumah saudara, apalagi anak kami, kadang dia lari keluar rumah, sementara penyembahan harus lari lagi kejar. Kalau di sini saudara, dia mau lari dimanapun banyak yang jaga. Ya, anak kami juga berpengaruh memang terhadap pertumbuhan iman dari anak-anak yang ada. Anak kami ini sejak lahir dia memang justru belum pernah masuk sekolah minggu. Tambah lagi dengan ini, pandemi COVID-19, ya sudah. So lebih lupa lagu-lagu sekolah minggu. Kurang lebih jago, orang bilang, TikTok. Nah, kami prihatin saudara. Oleh sebab itu saudara, kita sama-sama berdoa. Agar supaya kita secepatnya bisa beribadah lagi di rumah gereja. Kita kembali kepada firman Tuhan saudara. Daud, dia mengamini perkataan firman Tuhan itu berkuasa. Haleluya. Yang mengamini perkataan firman Tuhan itu berkuasa, katakan amin saudara. Ini firman Tuhan bukanlah sesuatu yang main-main saudara. Kita tahu bahwa bumi kita dijadikan melalui firman. Haleluya. Tuhan berfirman terang, maka terang itu jadi. Tuhan berfirman, semuanya jadi. Amin. Oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan pegang teguh perkataan firman Tuhan. Kita percaya bahwa perkataan firman Tuhan itu berkuasa mengubah kehidupan kita. Amin. Perkataan firman Tuhan itu membuat kita menjadi berani. Haleluya. Seperti Daud saudara. Daud ini dia berani untuk menghadapi Goliat.
Daud ini gambaran kehidupan anak-anak Tuhan. Goliat ini tadi saya katakan gambaran tentang pergumulan hidup, saudara. Anak-anak Tuhan, ketika kita menerima firman Tuhan, ketika kita percaya akan perkataan firman Tuhan, maka kita akan berani menghadapi pergumulan hidup kita. Amin. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Daud memperkatakan iman kepada Goliat, ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Belum berperang ini, saudara. Istilahnya baru saling berhadap-hadapan. Masih mau bicara-bicara ini, saudara. Daud bilang, Tuhan akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud percaya, saudara, dia akan menang. Dalam kisah ini, saudara, saya melihat ada salah satu hal yang sedikit lucu, saudara. Ketika Daud berkata bahwa dia akan melawan Goliat, dan Saul sampai bilang, saudara, pakai ini baju. Saul kasih pakai baju perang pada Daud, saudara. Pakai baju untuk berperang. Layaknya seorang pahlawan. Daud pakai, saudara. Mungkin di saat itu, saudara, ada ame itu ukuran paling kecil, karena kita tahu bersama Daud ini orangnya tidak seperti postur-postur kebanyakan dari pahlawan perang yang ada di Israel. Daud terima, dia pakai, saudara. Mulai dari penutup kepala, dia pakai sampai baju. Daud lihat rupanya tidak cocok ini. No. Daud buka. Kadang kita anak Tuhan seperti itu, saudara. Perkataan firman telah meyakinkan kita untuk melakukan hal yang demikian. Tetapi kebanyakan kita mendengar perkataan dari manusia. Bagini Jo kuak. Bagini Jo. Tuhan telah berfirman bahwa aku akan menyembuhkanmu. Tetapi ketika kita datang ke dokter, saudara, dokter mulai bilang, asam urat tinggi. Gula tinggi, kolesterol tinggi, tidak ada yang normal di tubuh. Tidak ada yang normal di tubuh bapak, di tubuh ibu. Bahkan yang paling parah mungkin dokter bilang, siap-siap Jo. Dan kita sebagai anak Tuhan, kadang menerima hal itu. Haleluya. Daud, saudara, ketika Saul mengenakan dia pakaian perang, Daud pakai, saudara. Tetapi Daud merasa nyandak cocok ini for kita. Daud membuka. Ketika dokter berkata, asam urat tinggi, gula tinggi, kolesterol tinggi, kemudian kita menerima, maka itu akan ada terus di dalam pikiran kita. Haleluya. Mungkin itu alat yang salah, alat tes darah yang salah, yang keliru. Tetapi ketika kita sudah menerima, kita pulang di rumah ingat-ingat, aduh kita asam urat tinggi, semulai buka-buka postingan Facebook, obat asam urat, bagaimana mengatasi asam urat, bagaimana mengatasi gula darah tinggi, bagaimana mengatasi, mengobati, semua. Semua kumpul semua di rumah. Mulai dari goraka, bawang putih, bawang merah, apalagi semua. Kunyit, semulai minum. Minum. Tetapi apa, saudara? Masih tetap terngiang-ngiang apa yang manusia sampaikan, apa yang dokter katakan. Lupa akan iman, saudara. Orang lupa. Tuhan bilang, aku telah menyembuhkanmu. Orang malah pegang perkataan manusia. Haleluya. Memang kehidupan kita di muka bumi ini ditentukan oleh Tuhan. Haleluya. Kehidupan kita di muka bumi ini ditentukan oleh Tuhan. Amin. Kadang orang dapat lia-lia, so saki-saki ini.
Sosaki-saki, sekurang mau tunggu-tunggu dapat lihat. Tetapi sampai saat ini masih bisa berdiri tegak. Haleluya. Masih bisa beraktivitas, masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada orang yang torang lihat, aduh sehat-sehat, kuat-kuat. Ternyata telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Kehidupan kita di muka bumi ini ditentukan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita jangan khawatir. Tetap pegang teguh perkataan iman. Haleluya. Perkataan Allah yaitu firman Allah yang berkuasa mengubah kehidupan kita. Dari yang lemah menjadi kuat. Amin. Dari yang ragu-ragu menjadi berani. Haleluya. Mau bayar enggak kita ini? Mau bayar enggak kita ini? Mau berhasil enggak kita pe usaha ini? Mau menang enggak kita ini? Tuhan mau buka jalan enggak kita pe usaha ini? So taruh modal banyak-banyak saudara. Tuhan mau buka jalan enggak? Aduh kalah kita maka kalau jika engkau berkata kalah maka itu pun akan kalah. Haleluya. Ketika engkau memperkatakan gagal maka itu pun akan gagal. Saat ini belajar memperkatakan iman sama seperti Daud saudara. Daud dia yakin, dia percaya bahwa dia akan menang dari Goliat. Dan akhirnya apa saudara? Daud menang. Haleluya. Daud menang. Dalam kehidupan kita banyak cerita anak-anak Tuhan yang seperti Daud. Ketika kita yakin maka kita akan menang. Amin. Tetapi ada satu lagi saudara. Kisah di dalam firman Tuhan yang luar biasa. Yang meyakini firman Tuhan, meyakini akan kuasa Tuhan. Tetapi imannya juga tidak goyah. Amin. Daniel 3 ayatnya yang ke-17. Kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Haleluya. Perkataan iman. Amin. Kalau Tuhan sanggup melepaskan kita dari pergumulan ini, maka Tuhan akan melepaskan. Amin. Kalau Tuhan sanggup menyembuhkan kita dari sakit ini, maka Tuhan akan sembuhkan. Haleluya. Kalau Tuhan sanggup membukakan pintu, maka Tuhan akan bukakan. Amin. Perkataan iman saudara. Haleluya. Belajar memperkatakan iman. Ayatnya yang ke-18 saudara. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Luar biasa tidak saudara? Iman ini luar biasa tidak? Tetapi seandainya Tuhan tidak dapat menyembuhkan aku. Tetapi seandainya Tuhan tidak dapat mengeluarkan aku dari pergumulan hidup ini. Apa yang mereka katakan saudara? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap tidak mau untuk menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Ini artinya saudara, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Haleluya. Haleluya. Anak-anak Tuhan saudara, banyak cerita. Ada yang ketika mengalami pergumulan sakit berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kasih baik pak kita Tuhan, kita semua rajin mau masuk gereja, kita janji. Setelah sembuh saudara, janji tinggallah janji. Amin. Sakit ulang, bajanji ulang. Ketika sembuh, janji tinggallah janji. Haleluya. Sakit lagi ulang, bajanji ulang. Baik Tuhan saudara tidak sama seperti saya saudara. Kalau saya satu kali sobat janji tidak tepati, aduh.
Tuhan panjang sabar. Haleluya. Meskipun berpuluh-puluh janji kita tidak tepati, Tuhan tetap tolong. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Amin. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan yang ada, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Dorang bilang, kalaupun Tuhan tidak tolong, tetap orang akan mempertahankan iman. Haleluya. Kalau nyandak sembuh, kalau nyandak baik Tuhan, nanti jo Tuhan lihat. Kebanyakan kita anak-anak Tuhan seperti itu, saudara. Akhirnya apa, saudara? Maraju, tidak beribadah, tidak mau lagi datang ke rumah Tuhan, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi pelayanan, tidak mau lagi untuk terlibat dalam hal-hal gerejawi, menjauhkan diri, seakan-akan ada pertolongan di luar sana, saudara. Tidak ada pertolongan di luar Tuhan. Amin. Sekali lagi, ketika kita menjauhkan diri daripada Tuhan, kita tidak akan mendapatkan pertolongan di luar sana. Haleluya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Cuma Tuhan yang sanggup mau tolong. Mengandalkan kekuatan kita, aduh, sampai kapan saudara kita kuat? Mengandalkan apa yang kita miliki, saudara. Hati-hati, yang kita miliki itu dari Tuhan. Sekali-kali kelak Tuhan bisa ambil. Perkataan firman, ketika kita amini, maka itu akan berkuasa dalam kehidupan kita, mengubah hidup kita. Sehingga kita mampu untuk memperkatakan iman. Dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Perkataan iman. Mulai saat ini saudara, belajarlah untuk memperkatakan iman. Haleluya. Kita percaya setiap kita yang mengikuti ibadah ini, kita hidup oleh iman. Amin. Anak-anak Tuhan hidup oleh iman. Haleluya. Kita hidup oleh apa perkataan Tuhan dalam hidup kita, itulah kita akan jadi. Amin. Bukan perkataan manusia, saudara. Manusia bisa berkata, engkau akan gagal. Manusia bisa mencemoohmu. Tetapi kita percaya, kita pegang perkataan Tuhan. Amin. Setiap anak-anak Tuhan yang ada tangan Tuhan, yang Tuhan bekerja dalam kehidupannya, hati-hati saudara. Orang lain tidak bisa tidak memperkatakan sesuatu terhadap anak-anak Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan, orang lain hanya bisa memperkatakan berkat untuk anak-anak Tuhan. Amin. Karena ketika orang lain memperkatakan kutuk bagi anak-anak Tuhan, maka ia akan dikutuk. Haleluya. Ketika orang lain memperkatakan berkat bagi kita anak-anak Tuhan, maka hidupnya akan diberkati. Haleluya. Kita bersyukur, kita bangga, kita adalah anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan kita, Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Apapun yang manusia perkatakan terhadap engkau, yang mengutuk engkau, yang mencela engkau, yang memojokkan engkau, kita hanya pegang perkataan Tuhan. Amin. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Haleluya. Ada yang berkata, ini kan roda kehidupan, ini kan berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Hati-hati saudara, anak Tuhan itu seperti Daud. Keadaan kita mau di atas, keadaan kita mau di bawah. Tuhan janjikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Keadaan kita mau di atas, keadaan kita mau di bawah. Ketika kita dalam situasi yang gilang gemilang atau keterpurukan. Bagi anak-anak Tuhan, bersyukur bangga kepada Tuhan. Tuhan janjikan kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Seperti Daud,
hidupnya menang, 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 menang. Dan kita semua seperti Daud, hidup kita menang. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan. Saya tiba akan sampai di sini. Kita percaya perkataan firman menguasai kehidupan kita. Amin. Ketika perkataan firman menguasai kehidupan kita, maka kita akan memperkatakan iman. Dari yang tidak ada menjadi ada. Perkatakan iman. Apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita usahakan, perkatakan iman. Tuhan buat berhasil. Tuhan buka jalan. Tuhan buat berhasil. Tuhan permudah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Perkatakan dengan iman, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tolong. Yang sedang sakit, katakan dengan iman, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Mulai perkatakan iman, saudara. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, Kau izinkan kita percaya. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, semua untuk kebaikan kita. Amin. Yakin dengan perkataan firman bagi kita. Dan yakin mulai memperkatakan iman kita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat firman-Mu saat ini Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa mengubah kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu terang dalam kehidupan kami. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin berlaku atas kami saat ini yang beribadah kepadamu. Kemanapun jangkauan firman-Mu disampaikan Bapa, kami percaya sesuatu yang besar terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan kami adalah anak-anak-Mu yang beruntung Tuhan. Ketika kami memiliki Yesus dalam kehidupan kami, maka kami adalah orang-orang yang beruntung Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Berkati setiap kami yang beribadah kepadamu saat ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan menyertai kehidupan kami. Jika kami engkau dapati ada yang sakit Tuhan, kami pegang perkataan firman
yakin dan percaya kami telah disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami dalam pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi kami. Haleluya, puji Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemerintah kami. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami saat ini. Kami percaya hikmat yang berasal daripada Tuhan turun atas pemerintah kami dalam memimpin bangsa dan negara ini. Namun kami percaya semuanya terjadi atas izin Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, buat jemaat Yordan yang ada. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertetapkan iman dan harap kami hanya kepada-Mu. Yang sudah jauh Tuhan panggil kembali. Karena tidak ada pertolongan di luar sana selain daripada Engkau. Ketika kami mau dekat kepada-Mu Tuhan, yang terbaik yang daripada-Mu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kekurangan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyucikan kami. Engkau Allah yang sanggup menyempurnakan kehidupan kami. Engkau Allah yang membenarkan kami. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan. Kami percaya kesembuhan telah diterima oleh Bapak Gembala kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Keluarga Bapak Gembala yang ada diberkati oleh Tuhan. Ibu rohani anak-anak yang ada diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat ini menjadi terang. Jemaat Yordan menjadi saksi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan, dan saat ini kami akan memberi persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap kami yang memberi. Layakan kami untuk memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Nanti sudah ada yang ditugaskan untuk menjemputnya di rumah masing-masing. Kita angkat satu pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami.
Bila setiap persembahan kita selalu diberkati oleh Tuhan, berlipat-lipat kali ganda. Dan untuk pengumuman Rabu ibadah tengah minggu yang akan menjadi worship leader Ibu Selvi Lalawi Alui, dan yang akan membawakan firman Tuhan pembantu gembala Bapak Dani Mangindaan. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian penyembahan. Dengan apakah segala lewat ibadah ini, semua yang mengikuti jalannya ibadah ini diberkati oleh-Mu Bapa. Sarkus firman-Mu Bapa itu sangat memberkati kami semua. Itu sebabnya berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Sebagai camat Amurang Barat, sebagai camat Tatapaan Tuhan. Berkati dia sebagai camat Tatapaan. Berkati rumah tangganya. Semua yang dikerjakan oleh keluarganya, buat semua jadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami akan akhiri seluruh rangkaian acara ibadah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau secara khusus, istimewa, bahkan berkelimpahan. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bagi Dia haleluya 3 kali. Haleluya. Haleluya.